Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu walaupun lewat daring. Sebelumnya perkenalkanlah, nama saya Iswardani Triharjanti, SPD MPD, biasa dipanggil Bu Janti. Saya saat ini tercatat sebagai salah satu staf pengajar di SMA Negeri 1 Karangmojo, mengajar mata pelajaran matematika. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan selamat datang kepada para peserta didik baru kelas 10 pada tahun pelajaran 2021-2022. Semoga di SMA Negeri 1 Karangmojo, anak-anak dapat berproses mengembangkan diri baik dari segi ilmu maupun dari segi karakter, sehingga kedepannya dapat menjadi insan yang mandiri, kreatif, dan inovatif. Sebagai siswa baru, tentu saja anak-anak perlu mengenal sejauh mana tentang sekolah yang dipilih. Ya. Pada masa pengenalan sekolah ini, saya akan menyampaikan materi tentang sekolah adiwiyata. Secara khusus, bagaimana SMA Negeri 1 Karangmojo berproses menuju sekolah adiwiyata tingkat nasional. Sebelumnya kalian harus tahu, apakah adiwiyata itu? Adiwiyata merupakan program pembiasaan warga sekolah agar berperilaku ramah atau peduli terhadap lingkungan hidup. Siapakah warga sekolah itu? Ya. Warga sekolah contohnya siswa, guru, karyawan, kemudian bisa juga penjaga kantin, ya. Gitu. Kemudian prinsip dasar program adiwiyata ada 3, edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Edukatif artinya apa? Artinya bahwa di dalam kegiatan adiwiyata itu ada pemberian pendidikan terkait dengan kepedulian lingkungan. Kemudian apakah partisipatif itu? Partisipatif berarti adanya keterlibatan warga sekolah dalam perencanaan, dalam pelaksanaan maupun dalam evaluasi. Tentu saja ini sesuai dengan tanggung jawab dan perannya masing-masing, ya. Kemudian yang ketiga adalah berkelanjutan. Berkelanjutan artinya seluruh kegiatan dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan terus-menerus. Ini adalah tingkatan adiwiyata. Tingkatan adiwiyata ada adiwiyata tingkat kabupaten, adiwiyata tingkat provinsi, adiwiyata tingkat nasional, dan adiwiyata tingkat mandiri. Ya. Adiwiyata tingkat kabupaten SMA Negeri 1 Karangmojo mendapat penghargaan pada tanggal 17 Agustus 2019. Kemudian pada tanggal 10 Desember 2020 kita mendapatkan adiwiyata tingkat provinsi. Nah, sekarang kita sedang berproses adiwiyata tingkat nasional. Harapannya nanti pada tahun 2022 kita siap dinilai sebagai sekolah adiwiyata tingkat nasional. Dan ini tidak lepas dari peran serta seluruh warga, termasuk para siswa baru yang sekarang masuk nih. Berikutnya, ini adalah foto penerimaan penghargaan sekolah adiwiyata tingkat kabupaten. Pada saat itu diterimakan di Bangsal Sewoko Projo, Kabupaten Gunung Kidul. Diterimakan oleh Ibu Eni Idriati selaku Ketua Adiwiyata SMA Negeri 1 Karangmojo. Pada hari yang sama juga, pada kesempatan yang sama, ini SMA Negeri 1 Karangmojo juga
mendapat penghargaan juara 1 Lomba Sekolah Sehat tingkat kabupaten. Kemudian pada tahun 2020 SMA Negeri 1 Karangmojo mendapat juara 2 Sekolah Sehat tingkat provinsi. Ini adalah foto penerimaan penghargaan Sekolah Adiwiyata tingkat provinsi di Dinas Lingkungan Hidup DIY. Pada saat itu penerimaan oleh Ibu Kepala Sekolah, oleh Ibu Siti Sumratul Arifah, ya, ini bersama dengan sekolah-sekolah yang lain. Nah, sekarang bagaimanakah proses sekolah adiwiyata di SMA Negeri 1 Karangmojo mulai dari awal sampai sekarang? SMA Negeri 1 Karangmojo tercatat sebagai peserta sekolah adiwiyata kabupaten berdasarkan Surat Dikmen Kabupaten nomor 800/225 tanggal 11 Januari tahun 2019, ya. Di situ SMA Negeri 1 Karangmojo tidak sendiri, tetapi bersama dengan 3 sekolah yang lain, yaitu SMA Negeri 1 Rongkop, SMA Negeri SMKN 1 Ponjong, dan SMKN 2 Wonosari. Untuk belajar dan melihat secara langsung bagaimana kegiatan sekolah adiwiyata, SMA Negeri Karangmojo sebelumnya studi tiru di SMA Negeri 1 Cangkringan. Tidak semua Bapak Ibu SMA Negeri 1 Karangmojo ke sana, tapi ada sekitar 15, ya, Bapak Ibu guru berkesempatan untuk studi tiru di SMA Cangkringan. Mengapa kita memilih di SMA Cangkringan? Karena di sekolah tersebut sudah adiwiyata tingkat nasional. Selanjutnya, bagaimanakah langkah kegiatan sekolah adiwiyata di tempat kita? Yaitu yang pertama adalah pembentukan tim adiwiyata. Tim adiwiyata ini terdiri atas seluruh Bapak Ibu guru dan karyawan dan beberapa siswa, ya. Tim terdiri atas ketua adiwiyata, kemudian wakil, sekretaris, bendahara, dan beberapa koordinator. Koordinator membawai beberapa anggota, ya. Kemudian tim tersebut melakukan kajian lingkungan. Kajian lingkungan gunanya untuk apa? Untuk mengetahui kelemahan, kelebihan di SMA Karangmojo itu seperti apa, sehingga nanti akan dibuat program adiwiyata. Kemudian program adiwiyata tersebut dilaksanakan, selanjutnya dievaluasi. Ini adalah secara garis besar pelaksanaan sekolah adiwiyata. Yang pertama, perencanaan, kedua pelaksanaan, dan ketiga evaluasi. Pada perencanaan ini dibagi menjadi 2, perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka pendek, ya. Jangka panjang ini 4 tahunan. Di dalam perencanaan itu tergambar jenis kegiatan, kemudian tujuan kegiatan, waktu pelaksanaan, siapa saja yang masuk dalam kegiatan tersebut, kemudian siapa penanggung jawabnya, dan pendanaannya dari mana. Harapannya dengan adanya perencanaan ini, tujuan dari sekolah adiwiyata itu dapat tercapai. Selanjutnya, setelah mengadakan perencanaan, nah ini adalah pelaksanaan. Pelaksanaan untuk di SMA Karangmojo dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu bidang kebersihan, bidang pengelolaan sampah, bidang pemeliharaan tanaman, bidang konservasi air, bidang konservasi energi, inovasi, kegiatan kader adiwiyata, dan pembuatan eduwisata hutan jati. Pembuatan eduwisata hutan jati merupakan program khusus, yaitu program pada saat kita berproses dalam adiwiyata tingkat nasional.
Mari kita lihat bersama seperti apakah kegiatan di SMA Negeri 1 Karangrejo. Nah, ini adalah bidang kebersihan. Di sini melibatkan partisipasi seluruh warga sekolah, ya. Tadi dikatakan warga sekolah itu adalah siswa. Di sini siswa melakukan kebersihan di dalam sekolah. Kemudian ini siswa bersama pendamping melakukan gerakan kebersihan di luar sekolah, ya. SMA Karangrejo setiap hari Jumat itu ada program, ya, namanya program Jumat Bersih. Nah, ini dilaksanakan pada hari Jumat. Nah, pada saat sekarang ini, pada masa pandemi, kebersihan, ya, bidang kebersihan masih tetap berlangsung, tidak berhenti. Ini kader kesehatan masuk, ya, kemudian tapi dibagi secara bergiliran dan memperhatikan protokol kesehatan. Seperti ini mereka sedang membersihkan hutan jati. Bidang berikutnya adalah pengelolaan sampah, ya. Sampah tentu saja menjadi suatu masalah, ya, masalah di berbagai tempat, tidak hanya di SMA Karangrejo, ya. Kemudian bagaimana penanganan sampah di SMA Negeri 1 Karangrejo? Ini adalah kegiatan siswa, ya, penggunaan botol plastik bekas untuk media tanam. Jadi plastik dari air mineral, ya, botol air mineral, kemudian dibuat pot sehingga menjadi lebih menarik, kemudian diletakkan di greenhouse SMA Negeri 1 Karangrejo. Kegiatan pengelolaan sampah berikutnya itu adalah pemanfaatan kayu jati. Jadi di SMA Negeri 1 Karangrejo itu sedang melaksanakan pembangunan, ya, menggunakan kayu jati. Kayu jati yang kecil-kecil tidak terpakai, ini kemudian dipotong kecil-kecil, ya. Selanjutnya diperhalus, ya, kemudian di-furnish seperti ini. Nah, itu rencananya nanti akan ditulis untuk penamaan pohon. Penggunaan kertas bekas untuk amplop, ya, ini. Kemudian kertas bekas juga digunakan untuk membungkus buah sehingga ini terhindar dari hama. Nah, pengelolaan sampah, ya, di SMA Negeri Karangrejo juga membuat kompos, ya, membuat kompos tidak hanya kompos cair tapi juga kompos padat. Ini adalah pembuatan kompos cair, ya. Anak-anak dari CARE membuat seperti ini. Ini pupuk cair, ya. Ini dari daun mimba, kemudian tomat, ya. Nah, ini digunakan untuk penyubur tanaman sekaligus untuk pembasmi hama penyakit, ya. Penyakit ini ada sudah diberi tempat, ya, dan seperti ini kemasannya sudah bagus. Berikutnya pengelolaan sampah untuk membuat kompos padat. Kita membuat kompos daun jati. Ini kader kesehatan, ya, kader kesehatan bersama dengan sekolah Imbas, kita mengundang sekolah di sekitar kita, ya, untuk pembuatan kompos daun jati. Di sini mendapat pengetahuan, ya, seperti apa cara pembuatannya. Kemudian seperti ini mereka sedang mendengarkan. Nah, setelah itu SMA Negeri 1 Karangrejo mengaplikasikan dari ilmu yang didapat itu membuat kompos daun jati. Ini anak-anak sedang membuat, ya, jadi daun jati yang ada di belakang ini kemudian dikumpulkan, kemudian dicacah kecil-kecil. Selanjutnya ada kegiatan pengeraman, ya, pengeraman itu ini dibalik, ya, dibalik ini setiap 3 atau 5 hari sekali, ya. Pembuatannya sekitar 7 sampai 14 hari. Setelah itu ini pengemasan. Nah, jadilah produk
kompos daun jati dari SMA Negeri 1 Karangmojo. Selanjutnya ini juga ada daur ulang sampah kertas ya anak-anak, ini dari mapel mata pelajaran geografi ya, mereka membuat maket gunung berapi jadi berkelompok, kemudian mereka membuat maket gunung berapi seperti ini ya, terlihat ceria sekali, ini merupakan pengalaman yang berharga bagi mereka. Selanjutnya untuk bidang penanaman pohon ya, SMA Karangmojo lahannya luas ya, sekitar 3 hektar ya. Selain ada gedung-gedung, gedung kelas, gedung kantor, masih ada beberapa lahan ya, lahan itu kemudian dipakai untuk menanam sayur-sayuran, menanam buah-buahan, dan tanaman hias. Kita bisa melihat di sini, ini kegiatan siswa. Siswa sedang menanam sayur-sayuran. Ini di polybag, kemudian mereka menyiram, ya, seperti ini perawatan. Selanjutnya mereka juga diajari bagaimana cara menanam tanaman hias yang bagus ya, yang baik seperti apa. Setelah itu mereka mencoba menanam dengan didampingi oleh pendamping. SMA Karangmojo juga mempunyai tanaman hias anggrek ya, khusus kebun anggrek. Ini siswa sedang membudidayakan pohon anggrek ini ya, bunga anggrek ini yang di dalam botol, kemudian diletakkan di pot yang kecil-kecil ya. Selanjutnya nanti kalau udah besar dipindah ke pot yang sesuai. Itu merupakan kegiatan siswa ya. Nah, di masa pandemi ini tentu saja kita agak terhalang, siswa tidak terlalu bisa beraktivitas di sekolah ya. Ini adalah guru PKWU Ibu Haru ya. Itu dalam bidang studinya ada tentang pemeliharaan tanaman hias ya. Jadi siswa itu diminta untuk menanam tanaman hias terserah yang mereka sukai, kemudian dipelihara ya, dirawat, selanjutnya pada saat yang telah ditentukan dibawa ke sekolah, dinilai, kemudian dikumpulkan. Ini adalah aktivitas siswa ya pada saat masa pandemi seperti ini. Nah, tadi adalah kegiatan siswa, ini adalah kegiatan guru dan karyawan ya. Mereka juga sedang membudidayakan tanaman atau merencak tanaman jadi semakin banyak seperti ini. Untuk pemeliharaan tanaman kita mempunyai lahan juga yang ditanami buah-buahan. Nah, di sini ini lahan siswa sedang memelihara tanaman buah naga ya. Ini tanaman buah-buahan. Kalau ini siswa sedang mengadakan sensus pohon jati ya. Jadi pohon jati diberi nomor ya. Kemudian ini siswa sedang berkegiatan penamaan pohon dari kayu bekas tadi, dari pohon jati kayu bekas jati yang tidak terpakai, kemudian dipotong, diberi vernis, kemudian diberi penamaan seperti itu. Selanjutnya SMA Karangmojo itu juga mempunyai tanaman obat keluarga atau toga. Ada 2 toga. Toga yang di dekat UKS itu namanya toga 1. Di situ khusus menanam kebun atau khusus kebun lidah buaya. Ini kader Adiwiyata ya, sedang mengadakan pemeliharaan, kemudian memanen ya, memanen. Ini digunakan untuk apa? Lidah buaya itu, lidah buaya digunakan untuk membuat hand sanitizer, bisa juga dipakai untuk buat cendol ya, atau dipakai untuk perawatan rambut agar lebih subur. Selanjutnya ini adalah toga 2.
Toga 2 berisi tanaman obat-obatan atau empon-pon. Jadi di situ ada jahe, kencur ya. Nah, ini siswa sedang melakukan kegiatan perawatan, Nah, ini saat yang mengembirakan di mana saat pemanenan. Ini adalah foto pada saat pemanenan sayur-sayuran ya, siswa beserta guru memanen sayur-sayuran, sayur hidroponik ya, dari hidroponik ya. Kemudian ini ada kacang panjang, ada bayam juga, kemudian kita juga menanam ya, ini menanam. Nah, ini kemudian hasil panenannya ini digunakan untuk apa? Hasil panenannya ini dijual ya, hasil panenan dijual, kemudian uangnya digunakan untuk membeli bibit lagi sehingga tidak mandek, tetapi ada hasil, kemudian belikan bibit seperti itu dan seterusnya. Sekarang bidang konservasi air ya, bidang konservasi air ini ada pembuatan biopori. Jadi kalau besok itu anak-anak ke sekolah ada seperti ini ya, ini adalah biopori untuk resapan air. Selanjutnya ada pembuatan sumur resapan seperti ini, sumur resapan ya. Pada konservasi air ya, ini ada pemanfaatan ya, pemanfaatan limbah cuci tangan ya, jadi tidak terbuang percuma limbahnya, tetapi digunakan untuk menyiram tanaman sekitarnya ya. Kemudian ini penampungan ya, penampungan AC. Kita memanen ya, untuk memanen air AC digunakan untuk menyiram tanaman sekitarnya juga. Ini adalah kolam ya, kolam ikan SMA Negeri 1 Karangmojo, letaknya di dekat masjid karena ini adalah untuk pemanfaatan limbah air wudhu ya. Untuk bidang konservasi energi, apa yang kita lakukan ya? Yang kita lakukan adalah kita sudah menggunakan peralatan yang hemat energi, misalnya lampu LED, kemudian TV LED. Nah, di sini juga ada pemasangan stiker hemat energi. Jadi di kelas masing-masing itu sudah ada kipas angin, ada juga listrik ya, ada listrik lampu ya. Itu setelah digunakan nanti langsung dimatikan. Bidang berikutnya adalah bidang inovasi. Inovasi yang kita pilih adalah produk ekoprint. Jadi pada kegiatan ini SMA Negeri 1 mengundang ahli ya, ahli yang berkompeten tentang pembuatan produk ekoprint. Siswa dan beberapa guru belajar tentang produk pembuatan kain ya dengan ekoprint seperti ini. Ini di Joglo SMA Negeri 1 Karangmojo. Selanjutnya ekoprint tadi kainnya ya digunakan untuk apa? Nah, siswa membuat tas pinggang seperti ini, tas pinggang. Kemudian membuat tas untuk tempat makan ya. Kemudian membuat dompet dan lembaran kain ya, jadi bebas akan dibuat apa bisa. Itu inovasi ya, membuat sarung bantal, membuat kerudung. Nah, di saat pandemi ini kita juga membuat masker ya. Ini masker yang saya pakai ini juga produk dari SMA Negeri 1 Karangmojo. Baju yang saya pakai ini ekoprint, kebetulan ekoprint ya. Ini juga ekoprint produk dari SMA Negeri 1 Karangmojo. Bapak Ibu guru semuanya mempunyai seragam
batik ekoprint ya. Jadi kita sudah menggunakan produk sendiri. Nah, selain inovasi dalam bidang fashion ya, SMA Karangmojo juga berinovasi dalam bidang makanan ya. Pada inovasi makanan ini tercipta 40 inovasi makanan. Kok bisa banyak sekali? Ya, karena di setiap kelas itu kita bagi menjadi 2 kelompok besar ya. 2 kelompok besar, kemudian setiap kelompok itu disuruh membuat inovasi ya. Mereka berinovasi, kemudian mencari bahannya sendiri dari sekitar ya, jadi dari tumbuh-tumbuhan, kemudian membuat, kemudian pengemasan. Nah, selanjutnya dipasarkan. Ini secara serentak ada basar makanan ini untuk inovasi siswa seperti ini. Apa saja? Ini ada beberapa, contohnya ada kerupuk dengan pewarna daun jati, kerupuk lidah buaya, keripik bunga pisang, keripik kelapa, kerupuk mangobal, stek biji mangga, keripik daun kelor. Itu beberapa inovasi dari siswa ya. Selain fashion, makanan, nah kita ya siswa-siswa juga sangat kreatif sekali yang tergabung di kelompok care ya. Mereka membuat alat penyiram otomatis seperti ini ya. Ini juga sudah pernah dilombakan. Nah, mereka juga mengaplikasikan memasang alat penyiram otomatis ini di greenhouse SMA Negeri 1 Karangmojo. Ini siswa sedang memasang alat microcontroller. Nah, selanjutnya bidang berikutnya adalah kader adiwiyata. Kader adiwiyata tadi sudah disampaikan bahwa di situ ada guru, karyawan, dan beberapa siswa. Ini adalah contoh surat tugasnya ya, surat tugas. Semua yang terlibat di sini semua guru, karyawan ya. Kemudian kader adiwiyata ada 7 ya. Kader kebersihan, pengelolaan sampah, penanaman dan perawatan tanaman, konservasi air, konservasi energi, kampanye, dan inovasi ya. Setiap bidang itu ada sekitar 20-30 siswa anggotanya. Ini kader adiwiyata, guru dan karyawan itu juga selalu berkoordinasi ya untuk mengetahui sejauh mana berjalannya adiwiyata di SMA Negeri 1 Karangmojo. Kita juga selalu mendapat pendampingan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten maupun Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Di masa pandemi ini tidak mengurangi forum guru untuk berdiskusi tentang adiwiyata ini ya. Ini lewat daring seperti ini ya, Zoom meeting ya. Kemudian hasil diskusi itu juga kita sampaikan kepada siswa, kepada orang tua, kepada komite juga. Kader adiwiyata ini siswa, ini gambarnya pada saat siswa itu membuat program kerja. Nah, mereka didampingi oleh pendamping masing-masing. Seperti ini mereka berdiskusi di kelas. Nah, kadang-kadang kader adiwiyata ya pada saat pelaksanaan juga mereka berdiskusi di namanya omah kandang ya, letaknya ada di belakang sekolahan, itu ada hutan jati ya, ini hutan jati SMA Negeri 1 Karangmojo, kemudian di samping ini adalah kebun buah-buahan. Nah, ini omah kandang ya. Siswa kadang-kadang juga memanfaatkan tempat di gazebo depan kelas seperti ini. Nah, tadi sudah dilihat bersama bahwa kader adiwiyata mereka melaksanakan berbagai kegiatan di dalam sekolah ya. Nah, mereka juga melaksanakan
kegiatan di luar sekolah. Ini contohnya, kader adiwiyata melaksanakan kegiatan kebersihan di luar sekolah. Seperti ini. Kegiatan penanaman pohon. Ini di luar sekolah, ini di Telaga Jongi. Kegiatan bersih pantai. Ya, ini kegiatan bersih pantai. Ini juga kegiatan bersih pantai. Ya. Nah, yang terakhir tadi dikatakan ya, kita dalam berproses menuju adiwiyata tingkat nasional, itu program yang khusus adalah pembuatan Edu Wisata Hutan Jati Mini yang terletak di SMA Negeri 1 Karangmojo. Ini kader adiwiyata sedang peduli lingkungan, membersihkan sampah-sampah ya yang ada di sana. Kemudian juga dibuat akses jalan masuk biar terlihat rapi ya, seperti ini. Ini yang tadi dipakai untuk berdiskusi kader adiwiyata. Di sini ada omah kandang ya. Nah, ini hutan jatinya, hutan jati. Kemudian ini adalah kebun buah-buahan. Yang di sini ada kebun sayur-sayuran, greenhouse sayur-sayuran. SMA Karangmojo juga membuat ini tempat duduk ya, meja biar bisa dipakai untuk siswa. Nah, harapannya seperti ini harapannya ya. Besok di hutan jati itu ada tempat untuk berselfie ya. Ada panggung, kemudian tempat-tempat duduk seperti ini sehingga seandainya siswa ya ada kegiatan mau unjuk kebolehan bisa di sini. Nah, kemudian bagian yang terakhir adalah evaluasi ya. Evaluasi dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, dilakukan oleh tim kecil dan tim besar. Nah, itu digunakan untuk menentukan tindak lanjut. Begitulah kegiatan di adiwiyata di SMA Karangmojo ya. Nah, ini juga kita tidak menutup kemungkinan mungkin ada sekolah-sekolah yang tertarik ingin mengetahui, ingin belajar di SMA Karangmojo bagaimana sekolah adiwiyata yang kita laksanakan. Belum lama ini ya, ini sekolah lain yang ke tempat kita itu adalah SMA Negeri 1 Delingo. Ini pada saat penerimaan tamu dari SMA Negeri 1 Delingo diterimakan di ruang AFA, kemudian mereka belajar banyak hal. Ini belajar tentang batik ya, membatik ekoprint tadi, kemudian ke greenhouse. Nah, tadi kalian sudah melihat ya sekilas bagaimana perjalanan SMA Negeri 1 Karangmojo ya terkait dengan sekolah adiwiyata. Sekarang ini ada tugas mandiri, silahkan dicatat tugas mandirinya untuk para siswa baru. Ada 2 tugasnya ya. Yang pertama, sebutkan minimal 3 kegiatan peduli lingkungan yang pernah Anda lakukan. Nah, minimal berarti bisa lebih dari 3. Silakan dituliskan kegiatannya apa, kapan, dan di mana. Ya, semakin banyak semakin bagus ya. Kemudian yang kedua, lakukan 1 kegiatan peduli lingkungan di rumah atau tempat tinggal Anda. Ceritakan dan sertakan foto pada saat Anda melakukan kegiatan tersebut ya. Nah, ini berarti setelah ini ada kegiatan tugas mandiri ya. Tadi kalian sudah melihat yang dinamakan peduli lingkungan seperti apa. Nah, kalian lakukan karena ini masa pandemi, silakan dilakukan di rumah saja atau hanya di sekeliling rumah saja ya. Ceritakan seperti apa dan difoto. Ini catatannya, silahkan dikumpulkan tugas tersebut pada panitia ya.
paling lambat hari Senin 19 Juli 2021. Silahkan diupload di DCR ya. Nah, ini begitu saja dari saya. Ada kurangnya dan ada lebihnya, mohon maaf. Maju bersama, hebat semua. Salam hebat, luar biasa. Sekian dan terima kasih.